Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana Madinah yang penuh berkah, di saat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersatu dalam ukhuwah, muncul permasalahan yang menghadang kenyamanan mereka. Meskipun Islam berkembang pesat, pemeluknya semakin banyak, dan masjid menjadi tempat berkumpul, namun tantangan baru menghadang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan tegas kepada sahabat-sahabatnya, umat ini terus berkembang. Tetapi bagaimana kita memastikan bahwa setiap muslim dapat menunaikan sholat jamaah dengan khusyuk? Masalah berkumpulnya orang untuk sholat menjadi semakin kompleks. Umar radhiyallahu an, dengan keprihatinan yang mendalam, menyuarakan pemikirannya, ketika jumlah umat semakin bertambah, bagaimana kita memastikan bahwa sholat tidak hanya dilakukan oleh segelintir orang? Bagaimana kita bisa menjaga ketaturan dan kedisiplinan? Sahabat yang lain mengusulkan dengan ragu, mengapa tidak kita gunakan cara-cara lama yang telah terbukti efektif? Menyalakan api tinggi atau membunyikan lonceng mungkin bisa menjadi solusi. Namun, seorang sahabat lainnya menolak dengan tegas, tidak. Kita tidak boleh menggunakan cara-cara yang telah dipraktikkan oleh kaum kafir. Ini harus sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak terkontaminasi oleh praktik-praktik mereka. Umar radhiyallahu an, dengan mata bersinar, memberikan usulnya, bagaimana jika kita menunjuk seseorang yang bertugas memanggil umat untuk sholat setiap kali waktu tiba? Seseorang yang bisa diandalkan dan konsisten. Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, yang mendapat mimpi yang menginspirasi, berkata, saudara-saudara, semalam saya bermimpi. Ada seseorang membawa lonceng dan mengucapkan kalimat yang luar biasa. Mimpi ini seperti petunjuk dari Allah. Dengan penasaran, sahabat-sahabat bertanya, apa isi mimpi itu, Abdullah? Dia menjawab, dia mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan suara yang begitu lantang, seolah-olah memanggil semua yang ada di dunia ini untuk bersaksi akan kebesaran Allah. Dengan berbagai usulan dan mimpi yang muncul, sahabat-sahabat Islam memasuki perjalanan mencari solusi yang penuh kebijaksanaan dan petunjuk Allah. Bab 2, Usulan Solusi. Di bawah langit Madinah yang cerah, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai merenungkan usulan dan mimpi yang telah disampaikan. Pertemuan di masjid membawa suasana diskusi yang intens. Umar radhiyallahu an memulai diskusi dengan penuh semangat. Usulan ini bukan hanya sekadar ide, tetapi suatu solusi konkret. Menunjuk seseorang untuk memanggil umat ke sholat pada setiap masuknya waktu. Apakah kita bisa mencari orang yang paling pantas untuk tugas ini? Sahabat yang lain menghela. Namun, bagaimana kita melibatkan semua orang dalam keputusan ini? Kita harus memastikan bahwa keputusan ini diterima oleh seluruh umat. Seorang sahabat berkata, mengingatkan kembali, Abdullah bin Zaid bermimpi tentang lonceng. Mungkin ini adalah tanda dari Allah. Tetapi bagaimana kita melibatkan Bilal, orang yang memiliki suara lantang dan tulus? Umar radhiyallahu an, dengan bijak, menyampaikan, baiklah, mari kita kumpulkan semua sahabat untuk mendiskusikan ide ini bersama-sama. Kita akan mencari jalan keluar yang paling tepat, yang tidak hanya efektif tetapi juga diterima oleh seluruh umat. Abdullah bin Zaid dengan tekad berkata, saudara-saudara, mari kita bersama-sama mencari cara terbaik untuk memanggil umat ke sholat. Ini adalah tanggung jawab kita untuk menjaga keteraturan dan kekhusyukan dalam beribadah kepada Allah. Sahabat-sahabat Islam pun bersiap untuk memulai perjalanan menuju solusi yang akan membawa kesejahteraan bagi umat Islam di Madinah. Mereka yakin bahwa dengan kerjasama dan petunjuk Allah, mereka akan menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi. Bab 3, Realisasi Mimpi. Di dalam ruang yang dihiasi keheningan malam, Abdullah bin Zaid dan sahabat-sahabatnya memulai tahap implementasi dari mimpi yang mendalam tersebut. Mimpi yang dianggap petunjuk dari Allah untuk memanggil umat Islam ke dalam ibadah. Abdullah bin Zaid dengan semangat menceritakan pengalaman mimpi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya mendapat mimpi yang luar biasa. Seorang membawa lonceng dan berseru dengan suara yang lantang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tatapan penuh hikmah bersabda, ini adalah mimpi yang benar. Berdirilah di samping Bilal, ajari dia bagaimana mengucapkan kalimat itu dengan suara yang lantang. Dia akan menjadi pemanggil umat Islam untuk sholat. Abdullah bin Zaid memenuhi petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbicara kepada Bilal dengan antusias. Bilal, kamu akan menjadi suara bagi umat Islam. Aku akan mengajari cara mengumandangkan adzan seperti yang aku alami dalam mimpi. Bilal, dengan wajah penuh pengabdian, menjawab, aku bersedia, Abdullah. Aku akan melaksanakan tugas ini dengan sepenuh hati. Malam berikutnya, di bawah bulan purnama, Bilal memperdengarkan suara adzan pertama di kota Madinah. Suara lantangnya memecah hening malam dan memanggil umat Islam untuk bersatu dalam ibadah. Orang-orang berkumpul di masjid, memenuhi panggilan adzan yang baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senyum lembutnya berkata, ini adalah anugerah dari Allah. Adzan akan menjadi penjaga waktu dan pengingat bagi kita semua. Begitulah, mimpi Abdullah bin Zaid menjadi kenyataan, dan adzan mulai mengukir sejarah dalam kehidupan umat Islam. Suara adzan yang lantang tidak hanya memanggil orang ke masjid, tetapi juga membangun kebersamaan dan ketaatan dalam beribadah kepada Allah. Bab 4, Keberkahan Adzan. Dalam cahaya fajar yang menyingsing, Madinah terbangun oleh melodi suara adzan yang khas. Suara yang memanggil umat Islam untuk bersaksi akan kebesaran Allah dan menjalankan kewajiban mereka.
Pada setiap waktu sholat, Bilal dengan penuh hikmat mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara yang meresap dalam jiwa setiap pendengarnya, membangunkan hati yang terlelap dan memanggil mereka untuk menghadap Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan penuh kegembiraan, adzan adalah anugerah besar. Ini bukan hanya panggilan untuk sholat, tetapi juga tali penghubung antara kita semua. Suara adzan adalah suara kebersamaan dan ketaatan kepada Allah. Umar radhiyallahu an, sambil menatap masjid yang penuh dengan jamaah, berkomentar, lihatlah betapa indahnya, setiap kali adzan berkumandang, orang-orang berkumpul tanpa ragu. Ini adalah keberkahan yang Allah anugerahkan kepada kita. Para sahabat, setelah menunaikan sholat berjamaah, merasakan kehangatan ukhuwah yang semakin erat. Mereka saling melihat dengan senyuman, mengetahui bahwa adzan tidak hanya memanggil mereka untuk sholat, tetapi juga untuk bersatu sebagai satu umat. Di satu sudut masjid, seorang anak kecil berkata kepada ayahnya, "Ayah, adzan itu seperti panggilan cinta dari Allah. Kita harus segera datang saat dia memanggil kita." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah umatnya, berdoa, "Ya Allah, berkatilah adzan ini. Jadikanlah panggilan ini sebagai sumber kekuatan dan keberkahan bagi umat Islam di seluruh dunia." Begitulah, adzan bukan hanya menjadi sarana untuk mengingatkan waktu sholat, tetapi juga menjadi ikatan spiritual yang mempersatukan umat Islam. Suara yang mengajak untuk merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah kehidupan. Bab 5. Kehidupan setelah adzan. Dalam suasana damai dan kehusyukan, umat Islam di Madinah melangkah maju setelah adzan mengukir sejarah baru dalam kehidupan mereka. Umar radhiyallahu an, dengan penuh syukur, berkata, "Alhamdulillah, adzan telah membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Setiap kali aku mendengarnya, hatiku merasa dipanggil untuk bersama-sama beribadah kepada Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menatap umatnya yang saling berpelukan setelah sholat, bersabda, "Ini adalah bukti keberkahan." Adzan tidak hanya memanggil untuk sholat, tetapi juga membangun hubungan erat antar sesama muslim. Bilal, yang suaranya menjadi simbol adzan, berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Inilah yang kita butuhkan." Suara adzan menjadi pengingat bagi kita semua, mengingatkan kita akan ketaatan kepada Allah dan tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Umat Islam di Madinah dan kota-kota lainnya menyambut adzan dengan penuh kegembiraan. Adzan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka, mengingatkan akan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat semangat dan kekompakan umatnya, berkata, "Inilah kekuatan adzan. Ini adalah anugerah dari Allah yang membantu kita menjaga keimanan dan kebersamaan." Seiring berjalannya waktu, suara adzan mengalun di seluruh pelosok dunia Islam. Sebuah tradisi yang terus diwariskan dari generasi ke generasi, mengingatkan umat akan kebesaran Allah dan tanggung jawab mereka sebagai hambanya. Begitulah, adzan bukan hanya menciptakan perubahan dalam cara umat Islam menjalankan ibadah, tetapi juga dalam cara mereka menjalin ukhuwah dan kebersamaan. Suara adzan yang merdu menjadi simbol keberkahan dan pengingat akan kehadiran Allah yang senantiasa bersama umatnya. Bab 6. Kesimpulan. Di dalam kehidupan yang dipenuhi dengan adzan yang merdu dan penuh makna, umat Islam di Madinah menemukan solusi yang membawa keberkahan. Mereka memahami bahwa inovasi, mimpi, dan petunjuk Allah adalah kunci untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat terakhir kepada para sahabat, "Ingatlah, kekayaan umat ini bukan hanya harta dunia, tetapi juga kekayaan spiritual." Adzan adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah dan sesama. Umar radhiyallahu an, dengan penuh syukur, berkata, "Kreativitas dan kesabaran kita dalam mencari solusi membawa keberkahan." Adzan tidak hanya menyatukan kita dalam sholat, tetapi juga dalam cinta dan kepatuhan kepada Allah. Sahabat-sahabat yang duduk di majelis pengambilan keputusan, sambil bersalaman satu sama lain, merasa bangga dengan pencapaian mereka. Kita telah menemukan solusi yang membawa keberkah, dan Allah memberikan petunjuknya melalui mimpi dan inspirasi. Abdullah bin Zaid, sambil menatap langit biru, berkata, "Allah memang maha bijaksana. Dalam setiap permasalahan, Dia memberikan solusi yang penuh keindahan." Adzan bukan hanya panggilan sholat, tetapi juga tanda kasih dan kehadirannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhiri pembicaraan dengan doa, "Semoga adzan ini tetap menggema di seluruh pelosok dunia Islam, menjadi cahaya yang membimbing umat dalam kepatuhan dan kebersamaan." Begitulah, kisah asal-usul kumandan adzan di Madinah menjadi titik awal keberkahan dalam ibadah umat Islam. Mereka belajar bahwa dalam setiap permasalahan, ada hikmah yang bisa diambil dan inovasi yang bisa ditemukan, asalkan dengan niat yang tulus dan petunjuk Allah. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.